Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, semangat pagi, semangat di tahun pelajaran baru ya. Nah anak-anak, selamat bertemu di pelajaran matematika pada kelas 8 ini. Pada pertemuan pertama, saya akan membahas tentang sosialisasi kompetensi dasar dan penilaian pada tahun ajaran 2021-2022. Materi pembelajaran yang akan kita pelajari selama satu semester ini ada 5, yaitu yang pertama pola bilangan, yang kedua koordinat kartesius, yang ketiga relasi dan fungsi, yang keempat persamaan garis lurus, dan yang kelima sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDV. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kompetensi dasar pada mapel matematika kelas 8. Yang pertama, untuk materi pola bilangan. Di sini ada 2 kompetensi dasar, yaitu untuk pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan adalah membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Untuk keterampilan adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Untuk kedua adalah koordinat kartesius. Pengetahuan yang akan kita pelajari adalah menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah konstektual. Untuk keterampilan adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Selanjutnya, materi relasi dan fungsi. Untuk kompetensi dasar pengetahuan, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan, menyatakan, dan membedakan antara relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Bisa berupa kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Untuk keterampilan adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Pada materi persamaan garis lurus, untuk pengetahuan, siswa dapat menganalisis fungsi linier sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah konstektual. Untuk materi keterampilan, siswa diharapkan bisa menyelesaikan masalah konstektual yang berkaitan dengan fungsi linier sebagai persamaan garis lurus. Lalu untuk materi terakhir yaitu sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDV. Untuk pengetahuannya menjelaskan sistem persamaan linier dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah konstektual. Dan untuk materi keterampilannya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linier dua variabel. Setelah kita membahas tentang kompetensi dasar, selanjutnya kita akan membahas tentang penilaian individu. Di sini ada 3 macam. Yang pertama adalah tugas. Tugas itu diberikan setiap pembelajaran. Jadi setiap selesai pembelajaran nanti pasti ada tugas. Tenang saja, tugasnya tidak banyak. Tugasnya itu hanya bertujuan untuk mengukur seberapa sih kalian paham tentang materi ini. Nah, begitu. Selanjutnya ada juga kuis. Kuis ini dilaksanakan untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari. Untuk kuis tidak dilakukan setiap selesai pembelajaran ya. Jadi kuis bisa sewaktu-waktu saya mengadakan kuis. Tapi tenang saja, kuis juga nanti saya akan beritahu dulu kapan kita akan melaksanakan kuis. Lalu yang selanjutnya adalah penilaian harian. Nah, kalau penilaian harian ini dilaksanakan setiap akhir pembelajaran atau kompetensi dasar. Jadi misalkan satu bab ini selesai, berarti besok kita akan melaksanakan penilaian harian. Begitu ya anak-anak. Nah, untuk penilaiannya itu ada apa saja sih?
Di sini ada untuk pengetahuan. Pengetahuan itu berupa penilaian harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Untuk keterampilan yang dinilai dari penugasan, proyek, dan teknik lainnya. Dan untuk sikap, kita juga menilai sikap ya. Jadi ada 3 macam penilaian. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, sikap ini yang dinilai apa saja sih? Seperti kelas 7 kemarin ya. Sikap spiritual dan sikap sosial. Sikap sosial itu berupa jujur, disiplin, tanggung jawab, dan santun. Nah, ini adalah skenario pembelajaran yang akan kita laksanakan. Kegiatan pembelajaran terpusat pada grup WhatsApp. Jadi saya pesan kepada anak-anak, tolong kalian aktif di grup WhatsApp. Gak usah takut-takut, gak usah minder, ibaratnya aku malu ya sama temanku, aku malu ya sama bu guru. Gak usah seperti itu, kita anggap seperti kita tatap muka saja. Jadi gunakan WhatsApp itu sebagai komunikasi kita. Begitu. Selanjutnya siswa bergabung pada Classroom, disarankan menggunakan akun pembelajaran atau belajar ID. Kalian sudah punya kan akunnya? Bagi yang belum punya bisa menggunakan akun Gmailnya masing-masing boleh, tapi kalau yang sudah mengaktifkan akun pembelajaran disarankan menggunakan itu. Nanti akan saya share link untuk kalian gabung ke grup Classroom ya. Selanjutnya, materi disampaikan berupa video, LKPD, atau web pembelajaran. Jadi, kalian harus aktif-aktif di grup karena materinya nanti akan di-share via grup gitu ya. Lalu selanjutnya secara berkala akan diadakan pembelajaran melalui Google Meet. Ya, ini sangat membantu sekali ya. Lalu yang terakhir pengumpulan tugas melalui Classroom atau WhatsApp. Jadi bagi kalian yang mempunyai Classroom dan diharapkan diwajibkan semuanya mempunyai Google Classroom ya. Nanti jawabannya biasanya dikirim berupa foto lalu diupload ke Google Classroom. Kalau memang tidak bisa mengirimkan melalui WhatsApp. Nah, untuk selanjutnya KKM kriteria ketuntasan minimalnya adalah 70. Jadi kalau kalian mendapatkan nilai 69 berarti kalian belum tuntas KKM-nya. Begitu ya anak-anak. Ini minimalnya 70, maksimalnya berapa? 100 dong. Kalian mau kan dapat nilai 100? Kalau kalian rajin, kalian tekun, kalian disiplin, pasti kalian akan mudah untuk melampaui KKM. Maksudnya akan mudah mendapatkan nilai di atas 70. Jadi jangan khawatir ya. Yang penting kalian tetap disiplin, rajin, dan aktif ya anak-anak. Nah, sekarang saya sudah menjelaskan materi yang tadi ya. Selanjutnya, sekarang tinggal kalian menanamkan semangat belajar pada diri kalian sendiri. Tanamkan sugesti yang positif ya anak-anak untuk kalian. Silahkan kalian baca, di situ ada kata-kata matematika mudah. Tanamkan pada diri kalian, sugestikan ke diri kalian bahwa matematika itu mudah. Jadi jangan anggap matematika itu susah, itu jangan. Pokoknya kalau kalian mengerjakan atau kalian mengalami kesulitan, bilang ke diri kalian sendiri, oh matematika itu mudah, matematika itu mudah. Pasti nanti kalian akan menemukan jalan lain. Tapi ya tentunya dengan berusaha dong ya, jangan cuma diem aja. Lalu kamu yakin, pasti kamu bisa. Aku bisa. Tanamkan ke diri kalian sendiri. Matematika itu menyenangkan, Jadi kalian sugestikan hal-hal yang positif. Nah, ini yang terakhir nih, no malas-malas club. Nah, kalau kalian mau bermalas-malasan, mau mendapatkan nilai 70, ya jangan harap. Kalau kalian rajin, kalian disiplin, pasti 70 itu lewat, 80 lewat, berapa? 100 dong, gitu ya anak-anak. Nah, anak-anakku, setelah kalian membaca dan mempelajari materi di atas, silahkan kalian ikuti pembelajaran
pada semester ini dengan sebaik mungkin. Hilangkan rasa malas, hilangkan rasa takut. Pokoknya kalian tetap semangat. Kalau tidak bisa tanya ke temannya atau langsung tanya ke saya, boleh banget. Saya nggak akan melarang kalian untuk bertanya kepada saya. Silahkan kalian tetap berusaha, rajin belajar walaupun hanya di rumah ya. Yang penting kalian tetap semangat belajar. Begitu ya anak-anak. Pesan dari saya, silahkan bagi anak-anak yang belum aktif di grup, silahkan aktif-aktif di grup. Bagi anak-anak yang semester lalu masih males-malesan ngirim tugas, semester ini tidak boleh. Kelas 8 harus kalian lebih baik. Kalau kelas 8 kok malah lebih jelek, berarti kalian tidak ada peningkatan. Begitu ya anak-anak ya. Harus semakin hari kalian harus menjadi orang yang semakin baik. Begitu anak-anak, sekian dari saya. Banyak kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.